Langit pagi di kampung kecil itu terasa lebih kelabu dari biasanya. Maryam berdiri di depan rumahnya yang reot, menatap wajah Dini, anak semata wayangnya, yang menggenggam ujung kainnya erat-erat. Mata Dini sembab, air matanya terus mengalir meski Maryam berulang kali mengusapnya dengan tangan gemetar. "Bu, jangan pergi, aku takut sendiri," isak Dini, suaranya serak. Maryam mencoba tersenyum, meski hatinya terasa seperti teriris sembilu. "Dini sayang, ibu pergi supaya kita bisa makan, supaya kamu bisa sekolah. Ibu janji, ini tidak akan lama," bisiknya, tapi ia tahu janji itu lebih ditujukan untuk menenangkan dirinya sendiri. Dengan langkah berat, Maryam menaiki bus yang akan membawanya ke bandara. Dari balik jendela, ia melihat Dini yang masih berdiri di pinggir jalan, melambai dengan tangis yang tak kunjung reda. Pemandangan itu menghantui pikiran Maryam sepanjang perjalanan. Ia merasakan perasaan bersalah yang menyayat. Namun, kemiskinan telah memaksanya membuat keputusan ini. Setelah kematian suaminya 2 tahun lalu, hidup mereka tak ubahnya seperti berjalan di atas pecahan kaca. Tidak ada pilihan lain, selain bekerja di negeri orang untuk mencari nafkah. Di bandara, Maryam duduk sendirian di sudut ruang tunggu, menggenggam tiket keberangkatannya dengan tangan yang bergetar. Agen yang merekrutnya berjanji bahwa pekerjaan di Arab Saudi akan memberinya gaji besar. "Kamu hanya perlu bekerja keras, dan keluarga majikan pasti akan memperlakukanmu dengan baik," kata agen itu waktu itu. Namun, cerita-cerita buruk dari TKW lain yang ia dengar membuatnya cemas. Apakah ia akan diperlakukan dengan baik? Bagaimana jika ia tidak kuat? Tapi setiap kali keraguan muncul, wajah Dini kembali menghantuinya. Demi anaknya, ia harus mencoba. Perjalanan di pesawat terasa begitu panjang dan melelahkan. Dalam keheningan kabin, Maryam memandangi foto kecil Dini yang selalu ia simpan di dompetnya. "Ibu janji akan pulang dengan banyak uang," bisiknya pelan, meski air matanya tak bisa ditahan lagi. Perasaan rindu yang sudah menggerogoti hatinya bahkan sebelum ia benar-benar pergi mulai menguasai dirinya. Namun, Maryam tahu ia tidak boleh menangis. Tidak di tempat ini, tidak di depan orang-orang asing yang memandangnya dengan tatapan penasaran. Setibanya di Arab Saudi, Maryam disambut oleh panas terik yang menusuk kulit dan hiruk-pikuk bandara yang asing. Agen yang mengantarnya menyerahkan dirinya kepada majikan, seorang wanita bernama Noura. Wajah Noura yang dingin dan tatapan tajamnya langsung membuat Maryam merasa kecil. "Kamu Maryam, kan? Bagus. Mulai besok kamu kerja di rumahku. Jangan macam-macam, ya," kata Noura singkat, tanpa sedikit pun senyuman. Maryam hanya mengangguk, menundukkan kepala, dan mengikuti wanita itu menuju mobil mewahnya. Rumah Noura ternyata jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan Maryam. Pilar-pilar megah dan lantai marmer yang mengkilap seperti istana dalam cerita dongeng. Namun, suasananya terasa dingin dan menyesakkan. Noura langsung menjelaskan tugas Maryam tanpa basa-basi, mulai dari membersihkan rumah, memasak, hingga melayani keluarga majikan kapan saja dibutuhkan. "Dan satu hal lagi," kata Noura dengan nada tajam, "kamu tidak boleh banyak bicara, apalagi mencoba menghubungi keluargamu tanpa izin." Kata-kata itu seperti belenggu yang langsung melilit leher Maryam. Hari-hari pertama bekerja terasa seperti neraka bagi Maryam. Ia harus bangun sebelum subuh untuk memulai pekerjaannya, dari membersihkan kamar yang tak pernah terlihat kotor, hingga memasak masakan yang harus sempurna sesuai selera majikan. Namun, sekecil apapun kesalahan yang ia buat, Noura tidak segan-segan memarahinya habis-habisan. "Apa kamu tidak punya otak? Ini terlalu asin," bentak Noura suatu pagi. Maryam hanya bisa menunduk sambil meminta maaf, meski air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Di tengah kesibukannya, hanya satu hal yang membuat Maryam bertahan, doa. Setiap malam, saat tubuhnya lelah tak berdaya, ia akan duduk di sudut kamarnya yang sempit, memandangi foto Dini, dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan hamba. Lindungi anakku di sana,
dan bimbing hamba melewati semua ini, lirihnya. Ia tahu perjalanan ini baru dimulai, dan ia harus bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, dalam hatinya, ia tidak pernah menyangka bahwa ujian yang lebih besar sedang menunggunya di depan. Hari pertama bekerja di rumah Noura menjadi awal dari ujian besar bagi Maryam. Subuh itu, bahkan sebelum ayam berkokok, Maryam sudah terbangun oleh ketukan keras di pintu kamarnya. "Bangun, waktunya bekerja." Suara Noura menggema tajam. Dengan langkah cepat, Maryam bergegas menuju dapur, hanya untuk menemukan daftar pekerjaan yang seolah tidak ada habisnya, memasak sarapan, mencuci pakaian, membersihkan ruang tamu, hingga mengelap jendela yang tinggi menjulang. Setiap tugas harus selesai dengan sempurna, tanpa ada ruang untuk kesalahan. Namun, apapun yang Maryam lakukan, tampaknya tidak pernah cukup di mata Noura. "Kenapa lantainya masih licin? Apa kamu ingin anakku terpeleset?" bentaknya sambil menunjuk lantai yang sudah dipel hingga mengkilap. "Masakan ini terlalu asin. Apa kamu tidak bisa mencicipi dulu?" Maryam hanya bisa menunduk, meminta maaf, meski hatinya menjerit. Setiap ucapan kasar Noura seperti belati yang menusuk harga dirinya, tapi ia tahu, melawan hanya akan memperburuk keadaan. Di rumah itu, Maryam bekerja tanpa henti. Pagi hingga malam, tangannya tak pernah berhenti bergerak. Bahkan ketika tubuhnya lelah dan punggungnya sakit, ia tetap memaksakan diri. Tidak ada waktu untuk istirahat, apalagi untuk dirinya sendiri. Saat malam tiba, ia akan masuk ke kamar kecil di sudut rumah, mengunci pintu, dan duduk di atas kasur tipis yang nyaris tak memberikan kenyamanan. Di kamar itu, ia sering menangis dalam diam, memeluk foto Dini, dan merindukan anaknya lebih dari apapun di dunia ini. Kesepian menjadi teman dekat Maryam. Tidak ada orang yang bisa diajak bicara di rumah itu. Noura terlalu sibuk mengurus hal-hal lain, sementara anak-anaknya menganggap Maryam tidak lebih dari bayangan yang ada untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun, di tengah keterasingan itu, ada seorang yang bersikap baik padanya, Ahmed, sopir keluarga. Ahmed kerap menyapa Maryam dengan senyuman, bahkan sesekali menyelipkan makanan kecil untuknya. "Jangan menyerah, Maryam. Tuhan melihat semuanya," ujar Ahmed suatu sore. Kata-kata sederhana itu menjadi penghiburan yang langka di tengah penderitaan yang ia alami. Namun, kebaikan Ahmed tidak cukup untuk mengurangi tekanan yang terus menumpuk. Pada suatu malam, ketika Maryam sedang membersihkan dapur, piring di tangannya tergelincir dan pecah berkeping-keping. Noura yang mendengar suara itu langsung berlari ke dapur dengan wajah penuh amarah. "Kamu tahu berapa harga piring ini? Kamu pikir mudah mencari uang?" teriaknya sambil menunjuk pecahan kaca di lantai. Maryam mencoba menjelaskan, tetapi Noura tidak mendengarkan. Ia hanya memarahi Maryam habis-habisan, meninggalkannya dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Meski hati Maryam terluka, ia terus bertahan. Setiap malam, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kekuatan kepada Allah untuk melewati hari-harinya. "Ya Allah, lindungilah Dini di sana. Berikan aku kekuatan untuk bertahan demi masa depannya," doanya sambil memandangi foto anaknya. Doa-doa itu menjadi satu-satunya hal yang membuat Maryam tetap berdiri, meskipun ia sering merasa bahwa tubuhnya akan runtuh kapan saja. Sementara itu, di sisi lain rumah, Noura tidak pernah peduli pada apa yang dirasakan Maryam. Baginya, Maryam hanyalah seorang pembantu, seorang bawahan yang harus bekerja tanpa mengeluh. Namun, apa yang tidak diketahui Noura adalah bahwa kekejamannya mulai menimbulkan bisik-bisik di lingkungan sekitar. Beberapa tetangga mulai mempertanyakan sikapnya terhadap Maryam, terutama Ahmed yang sering melihat kondisi Maryam yang memprihatinkan. "Noura terlalu keras. Jika dia tidak hati-hati, karma bisa datang kapan saja," gumam Ahmed pada dirinya sendiri suatu malam. Di dalam hatinya, Maryam tahu ia sedang diuji. Setiap kesulitan yang ia alami terasa seperti menambah luka baru di tubuh dan jiwanya. Namun, ia juga percaya bahwa setiap ujian pasti memiliki akhirnya. Yang ia tidak tahu,
badai yang lebih besar sedang mendekat. Ujian itu akan mengguncang hidupnya dan menggiringnya ke dalam jurang penderitaan yang lebih dalam. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih hening dari biasanya. Noura baru saja kehilangan sebuah kalung berlian mahal, hadiah dari suaminya. Wajahnya tampak marah dan gelisah, sementara Maryam sibuk membersihkan ruang tamu tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum kemarahan Noura meledak. "Maryam, ke sini sekarang!" teriaknya dari kamar. Suara itu membuat tubuh Maryam bergetar. Ia segera meletakkan kain pel dan bergegas menuju kamar majikannya. Setibanya di kamar, Noura menatap Maryam dengan mata yang penuh amarah. Di tangannya, sebuah kotak perhiasan terbuka, kosong tanpa kalung berlian yang biasanya ada di sana. "Mana kalungku?" tanyanya tajam. Maryam bingung. "Kalung, Bu. Saya tidak tahu apa-apa," jawabnya dengan suara gemetar. Namun, Noura tidak mendengar penjelasan itu. "Jangan bohong. Tidak ada orang lain di rumah ini selain kamu. Kalau bukan kamu yang ambil, siapa lagi?" Tuduhan itu seperti petir yang menyambar hati Maryam. "Saya tidak pernah menyentuh barang ibu," kata Maryam, air matanya mulai mengalir. Namun, Noura tidak peduli. Ia langsung memeriksa kamar Maryam, menggeledah setiap sudut, membuka koper, hingga membongkar kasur tipis tempat Maryam tidur. Ketika tidak menemukan apapun, kemarahan Noura semakin menjadi. "Kamu pasti menyembunyikannya di tempat lain. Cepat kembalikan, atau aku akan laporkan ke polisi," ancamnya. Maryam hanya bisa menangis, bingung bagaimana membela diri dari tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Hari itu, hukuman bagi Maryam dimulai. Noura memaksanya bekerja tanpa istirahat, tidak memberinya makan, bahkan melarangnya menggunakan kamar mandi utama. "Kamu tidak pantas mendapat kenyamanan di rumah ini," katanya dingin. Tubuh Maryam yang sudah lelah semakin melemah. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tetap mencoba menyelesaikan pekerjaannya, berharap bahwa kebenaran suatu hari akan terungkap. Malamnya, tubuh Maryam akhirnya menyerah. Ia jatuh di dapur, napasnya terengah-engah, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, Noura tidak peduli. Ketika Ahmed mencoba membantu Maryam, Noura malah melarangnya. "Biarkan saja dia. Kalau dia tidak mau mengaku, dia pantas mendapatkannya," ucap Noura dengan nada dingin. Ahmed hanya bisa menggelengkan kepala, merasa iba tapi tak mampu melawan perintah majikannya. Di tengah penderitaannya, Maryam hanya bisa berdoa. Di sudut kamarnya yang gelap, ia memohon kepada Allah agar memberinya kekuatan. "Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa aku tidak bersalah. Tolonglah aku, ya Allah. Bukakan mata mereka yang menuduhku," isaknya lirih. Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai merasa putus asa. Apakah ada jalan keluar dari penderitaan ini? Sementara itu, kehidupan Noura perlahan mulai berubah. Kalung itu tetap tidak ditemukan, dan rasa frustrasinya meluap ke segala arah. Ia mulai bertengkar dengan suaminya, dan bisnis mereka yang sebelumnya lancar tiba-tiba mengalami kerugian besar. Namun, Noura tidak menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari perlakuannya terhadap Maryam. Baginya, Maryam hanyalah seorang pembantu yang layak diperlakukan seperti itu. Maryam yang semakin sakit akhirnya tidak mampu bekerja. Tubuhnya melemah, wajahnya pucat, dan ia mulai batuk berdarah. Ahmed yang melihat kondisi Maryam tak lagi bisa diam. "Ini sudah cukup, Bu Noura. Dia bisa mati kalau terus diperlakukan seperti ini," katanya tegas. Namun, Noura tetap keras kepala, merasa bahwa hukuman itu pantas diberikan. Maryam hanya bisa terbaring di kamarnya, sambil memikirkan dini dan bertanya-tanya, apakah ia akan bertahan untuk bisa pulang dan memeluk anaknya lagi. Tubuh Maryam semakin lemah seiring berjalannya waktu. Pekerjaan yang berat dan hukuman tanpa henti dari Noura membuat kesehatannya terus memburuk. Suatu pagi, saat hendak mencuci piring di dapur, ia terjatuh. Tangannya yang gemetar tidak mampu menopang tubuhnya lagi. Ahmed, yang kebetulan lewat, segera membantunya berdiri.
Kamu harus ke dokter, Maryam. Kamu tidak bisa seperti ini terus, katanya dengan nada khawatir. Namun, Maryam hanya menggeleng. Saya tidak punya pilihan, Pak Ahmed. Kalau saya berhenti bekerja, apa yang akan terjadi dengan anak saya di kampung? Jawabnya lirih, matanya berkaca-kaca. Sementara itu, Noura semakin larut dalam kemarahannya. Kecurigaannya terhadap Maryam tidak surut, meski ia tidak pernah menemukan bukti bahwa Maryam mencuri kalungnya. Suatu malam, ia mendatangkan seorang polisi untuk mengintimidasi Maryam. Kalau kamu tidak mengaku, kamu akan saya masukkan penjara. Ancamnya di depan polisi yang hanya berdiri diam, tampak enggan terlibat terlalu jauh. Maryam yang terpojok hanya bisa menangis. Saya tidak bersalah, Bu. Demi Allah, saya tidak tahu apa-apa tentang kalung itu, ujarnya dengan suara parau. Namun, Noura tidak peduli. Ahmed yang menyaksikan semuanya merasa muak dengan perlakuan Noura. Setelah polisi pergi, ia mendekati Noura di ruang tamu. Bu Noura, jangan lupa, Maryam juga manusia. Dia bekerja untuk keluarga Anda dengan segala keterbatasannya. Kalau Anda terus begini, Anda akan menanggung akibatnya, katanya dengan nada tegas. Namun, Noura hanya menertawakan peringatannya. Ahmed, dia hanyalah pembantu. Dia bukan siapa-siapa. Kalau dia mati pun, dunia tidak akan peduli, balas Noura dengan dingin. Kata-kata itu membuat Ahmed hanya bisa menggelengkan kepala, merasa tak berdaya. Maryam akhirnya jatuh sakit parah. Tubuhnya panas tinggi, batuknya semakin parah, dan ia hampir tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Di tengah penderitaannya, ia memikirkan dini. Ya Allah, jangan biarkan anakku menjadi yatim piatu. Berikan aku kekuatan untuk bertahan, demi dia, doanya sambil menahan tangis. Namun, harapan itu semakin pudar. Setiap hari terasa seperti perjuangan untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Noura mulai menghadapi masalah baru dalam hidupnya. Suaminya marah besar karena keuangan keluarga terus merosot. Proyek-proyek bisnis mereka mengalami kerugian besar, dan beberapa mitra bisnis mulai menarik diri. Ini semua salahmu, Noura. Kamu terlalu sibuk mengurusi hal-hal kecil sampai lupa pada yang penting, kata suaminya suatu malam. Noura yang biasanya angkuh mulai merasakan tekanan yang luar biasa, meski ia tetap tidak menyadari hubungannya dengan perlakuannya terhadap Maryam. Satu malam, ketika semua orang sudah tidur, Maryam terbangun dari tidurnya yang gelisah. Tubuhnya lemah, tetapi ia mendengar suara langkah kaki di dapur. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berjalan pelan dan melihat Ahmed sedang berdiri di depan laci dapur. Ahmed tampak memegang sesuatu yang berkilauan di tangannya, kalung berlian milik Noura. Mata Maryam melebar. Pak Ahmed, suaranya lemah, tetapi cukup untuk membuat Ahmed terkejut. Ia segera menyembunyikan kalung itu di saku celananya. Maryam menyadari semuanya. Ahmed, yang selama ini baik padanya, ternyata adalah pelaku di balik hilangnya kalung tersebut. Namun, ia tidak punya kekuatan untuk mengungkapkan apa yang dilihatnya. Ahmed mendekatinya, menatapnya dengan tatapan penuh permohonan. Jangan bilang siapa-siapa, Maryam. Aku melakukan ini karena aku juga terjepit. Tapi aku janji, aku akan membantumu keluar dari sini, bisiknya. Maryam hanya bisa terdiam, hatinya bergolak antara rasa sakit, kecewa, dan kebingungan. Keesokan harinya, Maryam tetap diam. Ia tahu, membuka mulut hanya akan membawa masalah baru, terutama bagi dirinya sendiri. Namun, ia juga sadar bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dalam doanya malam itu, Maryam memohon satu hal kepada Allah, Ya Allah, Engkau Maha Adil. Bukalah kebenaran ini, dan lindungilah aku dari segala kejahatan. Aku serahkan semuanya kepadamu. Kondisi Maryam semakin memburuk, panas tubuhnya tak kunjung turun, dan setiap batuknya membuatnya merasa seolah jantungnya akan pecah. Namun, ia tetap diam tentang apa yang dilihatnya semalam. Ia tidak ingin menambah masalah, apalagi memperburuk keadaan. Dalam hati,
Ia hanya bisa berharap agar Allah membukakan jalan bagi kebenaran. Di sisi lain, Ahmed tampak cemas. Ia semakin sering mengawasi Noura, seolah takut rahasianya akan terbongkar. Pagi itu, Noura kembali melampiaskan amarahnya pada Maryam. Kamu pikir sakitmu bisa jadi alasan untuk malas bekerja? Cepat bangun, atau aku akan benar-benar melaporkanmu ke polisi. Bentaknya sambil menarik selimut dari tubuh Maryam yang terbaring lemah. Namun, Maryam tidak sanggup bangun. Tubuhnya terasa seperti batu, tak mampu digerakkan. Noura memandangnya dengan tatapan jijik. Dasar pemalas, kamu hanya berpura-pura sakit supaya tidak dihukum, katanya dengan nada merendahkan. Ahmed yang menyaksikan itu akhirnya tak bisa lagi menahan dirinya. Bu Noura, cukup. Anda tidak melihat dia benar-benar sakit. Kalau dia mati, Anda akan menyesal seumur hidup, serunya dengan suara lantang. Namun, Noura hanya tertawa sinis. Jangan ikut campur urusan saya, Ahmed. Kalau kamu tidak suka, kamu juga bisa pergi, balasnya dingin. Meski merasa muak, Ahmed tetap memilih diam. Ia tahu waktunya belum tepat untuk bertindak. Malam itu, keadaan berubah drastis. Suami Noura, yang selama ini jarang memperhatikan kondisi rumah, pulang lebih awal dari biasanya. Ia melihat Maryam terbaring di sudut kamar kecilnya, wajahnya pucat seperti mayat. Siapa yang merawat dia? Kenapa dia dibiarkan seperti ini? Tanyanya tajam. Noura mencoba membela diri, tetapi suaminya tidak terkesan. Dia manusia, Noura. Kalau dia mati di rumah ini, kita yang akan bertanggung jawab. Katanya sambil memanggil Ahmed untuk membawa Maryam ke klinik terdekat. Di klinik, dokter memberikan diagnosis yang mengejutkan. Maryam menderita pneumonia akut akibat kelelahan dan kurang istirahat. Kalau dia tidak segera mendapat perawatan yang layak, dia bisa kehilangan nyawanya, kata dokter kepada Ahmed. Mendengar itu, Ahmed merasa bersalah. Ia tahu, semua ini adalah akibat dari perlakuan kejam Noura. Namun, ia juga tahu bahwa rahasianya tentang kalung berlian bisa memperumit segalanya. Keesokan harinya, Noura menerima telepon dari polisi. Kami menemukan kalung Anda, Bu, kata suara di seberang telepon. Noura terkejut sekaligus lega. Polisi menjelaskan bahwa kalung itu ditemukan di pasar gelap, dijual oleh seseorang yang mencurigakan. Namun, penjual itu melarikan diri sebelum bisa ditangkap. Noura langsung menuduh Maryam sebagai dalangnya, meski tidak ada bukti yang mendukungnya. Lihat, aku tahu dia yang mencurinya. Aku akan memastikan dia di penjara, katanya penuh amarah. Namun, sebelum Noura sempat melapor lagi, suaminya menghentikannya. Kamu sudah keterlaluan, Noura. Tidak ada bukti bahwa Maryam bersalah, tapi kamu memperlakukannya seperti binatang. Aku sudah muak dengan sikapmu, bentaknya. Suaminya memutuskan untuk mengambil alih urusan rumah tangga, termasuk menggaji Ahmed untuk menjaga Maryam sampai pulih. Mendengar itu, Noura hanya bisa terdiam, meski hatinya dipenuhi rasa kesal. Ahmed, yang merasa lega karena rahasianya belum terungkap, akhirnya memberanikan diri untuk mendekati Maryam. Kamu orang yang kuat, Maryam. Aku minta maaf karena tidak bisa melakukan lebih banyak untuk melindungimu, katanya dengan suara lirih. Namun, Maryam hanya memandangnya dengan tatapan lemah, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Ahmed. Dalam hatinya, ia hanya bisa berharap bahwa kebenaran akan segera terungkap sepenuhnya, membawa keadilan bagi dirinya yang sudah terlalu lama menderita. Maryam mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah beberapa hari mendapat perawatan dari dokter. Namun, tubuhnya tetap lemah, dan ia masih membutuhkan istirahat panjang. Ahmed dengan telaten menjaga Maryam, meski di hatinya ada rasa bersalah yang terus menghantui. Setiap kali melihat Maryam terbaring lemah, ia teringat akan tindakannya mencuri kalung Noura. Sementara itu, Noura terus saja mengawasi Maryam dengan penuh curiga, seolah menunggu kesempatan untuk menjatuhkan hukuman lagi. Pada suatu malam, di tengah keheningan, suami Noura menemukan sebuah fakta mengejutkan.
Ia sedang memeriksa laporan keuangan bisnisnya yang kacau ketika menemukan dokumen mencurigakan yang menunjukkan adanya penjualan perhiasan keluarga ke pasar gelap. Dokumen itu menunjukkan bukti bahwa Ahmed telah mengambil kalung tersebut. Marah sekaligus terkejut, ia langsung memanggil Ahmed untuk konfrontasi. Ahmed tidak bisa mengelak lagi. Dengan penuh penyesalan, ia mengakui bahwa dialah yang mencuri kalung tersebut. Saya terpaksa, Tuan. Hutang saya menumpuk, dan saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Saya tahu ini salah, tapi saya tidak berniat menyakiti siapapun, katanya dengan suara gemetar. Mendengar itu, suami Noura hanya bisa menggelengkan kepala. Namun, ia lebih marah kepada istrinya. Ini semua terjadi karena kamu, Noura. Kalau kamu tidak membuat suasana rumah ini seperti neraka, Ahmed mungkin tidak akan melakukan ini, bentaknya. Berita tentang pengakuan Ahmed akhirnya sampai ke telinga Noura. Untuk pertama kalinya, ia merasa terpojok. Semua tuduhan yang selama ini ia lemparkan kepada Maryam ternyata tidak berdasar. Namun, bukannya meminta maaf, Noura justru merasa malu dan melampiaskannya lagi pada Maryam. Kalau bukan karena kehadiranmu, semua ini tidak akan terjadi, katanya dengan nada tinggi. Namun, kali ini suaminya tidak membiarkannya. Cukup, Noura. Semua ini terjadi karena keegoisanmu. Mulai sekarang, kamu tidak punya hak lagi untuk mengatur rumah ini, tegasnya. Ahmed, yang merasa bersalah, mencoba meminta maaf langsung kepada Maryam. Saya tidak tahu harus berkata apa, Maryam. Semua ini salah saya, dan saya tidak punya alasan untuk membenarkannya, katanya dengan suara berat. Maryam hanya menatapnya dengan lemah, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dalam hatinya, ia merasa marah dan kecewa, tetapi ia juga merasa lega karena akhirnya kebenaran terungkap. Namun, penderitaan Maryam belum selesai. Tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya, dan mentalnya hancur karena perlakuan Noura selama ini. Ia mulai kehilangan harapan untuk melanjutkan hidup. Setiap malam, ia menangis memikirkan Dini, bertanya-tanya apakah anaknya akan mengerti apa yang sedang ia alami. Ya Allah, apa salahku sehingga harus mengalami semua ini? Berikan aku kekuatan untuk pulang dan memeluk anakku lagi, doanya dengan suara lirih. Sementara itu, Noura mulai merasakan dampak dari perbuatannya. Reputasinya di lingkungan sekitar hancur setelah para tetangga mendengar tentang perlakuannya terhadap Maryam. Bisnis keluarganya semakin terpuruk, dan suaminya bahkan mempertimbangkan untuk menceraikannya. Noura yang biasanya angkuh mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menyadari bahwa segala yang terjadi adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Maryam, meski masih dalam kondisi lemah, akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dengan bantuan suami Noura, ia mendapatkan tiket pulang ke Indonesia. Saat mengucapkan selamat tinggal kepada Ahmed, ia hanya berkata, "Semoga Allah mengampuni kita semua." Kata-kata itu membuat Ahmed menangis, menyadari betapa besar hati Maryam meski telah diperlakukan dengan begitu buruk. Maryam akhirnya tiba di kampung halamannya setelah perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Tubuhnya yang masih lemah tidak mampu menyembunyikan rasa sakit dan keletihan yang telah menumpuk. Saat tiba di rumah kecil yang dulu ditempatinya bersama Dini, hati Maryam terasa begitu berat. Rumah itu tampak sunyi, seperti menunggu kedatangannya, namun juga penuh dengan kenangan yang tak bisa ia lupakan. Dini, anak perempuannya yang telah tumbuh sedikit lebih besar, berlari menghampiri Maryam. "Ibu," serunya sambil memeluknya erat, tapi Maryam hanya bisa menangis. Setiap pelukan Dini seperti membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ia mengangkat Dini ke dalam pelukannya, berusaha menenangkan dirinya meskipun hatinya hancur. "Ibu tidak akan pergi lagi, Dini. Ibu janji," bisiknya sambil menahan air mata. Namun, meskipun ia berada di kampung halamannya, rasa sakit dan luka batin yang ditinggalkan oleh pengalaman di Arab Saudi tidak bisa begitu saja hilang. Maryam merasakan kehampaan yang mendalam. Perjuangan hidup di negeri orang,
ditambah dengan perlakuan buruk yang ia terima, telah mengubahnya. Ia merasa kehilangan diri sendiri, merasa tak pantas untuk bahagia. Setiap malam, ia terjaga dengan bayangan wajah Noura dan kebenaran yang akhirnya terungkap. Malam-malam di rumah itu terasa sepi, dan Maryam semakin merasakan betapa besar beban yang harus ia pikul. Ia tak bisa menahan perasaan kesal terhadap dirinya sendiri karena begitu mudahnya ia tertipu oleh orang-orang yang ia percayai. Noura, yang dulu ia anggap sebagai majikan yang baik, ternyata hanya memperlakukannya sebagai alat. Terkadang, ia merasa bingung apakah ia masih bisa percaya pada orang lain setelah apa yang terjadi. Suatu pagi, saat Dini bermain di luar rumah, Maryam duduk di teras dan memandang jauh ke depan. Pikiran-pikirannya kembali mengalir tentang apa yang ia alami. Kenapa aku harus menanggung semua ini? Pikirnya dalam hati. Rasa marah dan kesedihan yang begitu mendalam membuatnya hampir tidak bisa melihat jalan ke depan. Namun, ketika ia menatap wajah Dini yang ceria, hati Maryam tergerak. Anak inilah yang menjadi sumber kekuatannya. Dini adalah satu-satunya yang membuatnya merasa masih memiliki tujuan dalam hidup.